Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahdan Noval Rozan dengan NIM 21510037111036. Saya dari kelas I. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara memajukan agroindustri Indonesia dengan menggunakan komoditas pisang. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang agroindustri. Agroindustri merupakan kegiatan yang memanfaatkan hasil pertanian atau perkebunan sebagai bahan baku utamanya. Karakteristik dari bahan baku utamanya adalah bersifat musiman, perishable atau mudah rusak, bulky, dan bervariasi secara kualitas maupun kuantitas. Agroindustri memiliki peranan strategis dalam upaya pemenuhan bahan kebutuhan pokok, perluasan kesempatan kerja, pemberdayaan produksi dalam negeri, perolehan devisa, dapat menarik pembangunan sektor pertanian, memperbaiki pembagian pendapatan, serta pengembangan sektor ekonomi lainnya. Seperti yang telah saya paparkan, agroindustri memanfaatkan hasil pertanian atau hasil perkebunan, yang berarti komoditi pertanian atau perkebunan pada umumnya dihasilkan sebagai bahan mentah dan mudah rusak, sehingga produk yang dihasilkan ini perlu langsung dikonsumsi atau diolah terlebih dahulu. Agroindustri didasarkan pada konsep keberlanjutan, yang artinya agroindustri dibangun dan dikembangkan dengan memperhatikan aspek manajemen dan konversi sumber daya alam dengan menggunakan teknologi dan kelembagaan yang sesuai dengan daya dukung lingkungan, tidak menimbulkan kerusakan, dan secara ekonomi menguntungkan dan dapat diterima oleh masyarakat. Salah satu komoditas unggulan yang dapat menjadi pendukung bagi pengembangan agroindustri di Indonesia adalah pisang. Indonesia dikenal sebagai negara penghasil pisang terbesar di Asia dan berada pada urutan ke-7 di dunia yang mampu menghasilkan sekitar 6,3 juta ton pisang per tahunnya. Indonesia memiliki sekitar 200 jenis pisang yang berbeda-beda. Pisang merupakan salah satu komoditas pertanian yang banyak dibudidayakan oleh petani. Komoditas ini sangat mudah ditemukan di berbagai macam daerah. Tanaman pisang dapat ditanam dan tumbuh dengan baik pada berbagai macam topografi tanah, baik tanah datar maupun tanah miring. Produktivitas pisang yang optimum akan dihasilkan pisang yang ditanam pada tanah datar pada ketinggian di bawah 500 meter di atas permukaan laut. Pisang merupakan tanaman yang berbuah hanya sekali. Setelah berbuah, tanaman pisang akan mati. Umumnya komoditas pisang dipasarkan dalam bentuk mentah atau belum diolah. Selanjutnya, pisang dapat dikelompokkan menjadi 7 kelompok berdasarkan sifat buah dan pemanfaatannya, yaitu kelompok pisang Ambon, kelompok pisang Raja, kelompok pisang Mas, kelompok pisang Kepok, kelompok pisang Tanduk, kelompok pisang Uli, dan kelompok pisang Kelutuk. Setiap kelompok pisang memiliki karakteristik penampilan dan jenis rasa yang berbeda-beda. Selanjutnya, tanaman pisang memiliki berbagai macam manfaat. Daging buahnya dimanfaatkan sebagai makanan. Kulit pisangnya dapat dimanfaatkan untuk membuat cuka pisang dengan proses fermentasi. Bonggol pisangnya dapat dijadikan sebagai bahan baku pembuatan sabun. Daun pisangnya dapat digunakan sebagai pembungkus makanan tradisional Indonesia, dan masih banyak lagi manfaat lain dari tanaman pisang. Jika ditinjau dari aspek perdagangan internasional, pisang merupakan komoditi yang cukup menarik untuk dikembangkan dan ditingkatkan produksinya. Salah satu peran pisang dalam mengembangkan dan memajukan agroindustri Indonesia yaitu dengan melakukan kegiatan ekspor. Pisang memiliki potensi yang cukup besar untuk ekspor. Berdasarkan data yang saya dapatkan, volume ekspor pisang Indonesia tertinggi dicapai pada tahun 2014, yaitu sebesar 26.694 ton, dan volume terendah pada tahun 2010 yang hanya mencapai 14 ton atau turun 98% dari tahun sebelumnya. Apabila dilihat dari pertumbuhannya, tahun 2011 merupakan pertumbuhan ekspor pisang yang paling tinggi, yaitu naik sekitar 13% dari tahun sebelumnya. Hal ini merupakan suatu pencapaian yang belum pernah tercatat kembali hingga saat ini. Volume impor pisang Indonesia secara absolut lebih rendah dari volume ekspornya. Hanya 3 kali tercatat volume impor lebih besar dibanding volume ekspor, yakni pada tahun 2003, 2010, dan 2012. Pada tahun 2015 merupakan tahun yang paling menggembirakan karena tidak tercatat adanya kegiatan impor pisang ke Indonesia. Ketidakpastian kondisi pasar, baik di domestik maupun dunia,
dengan sendirinya akan mempengaruhi pendapatan dan kesejahteraan petani pisang. Selain itu, akan berpengaruh juga terhadap devisa yang diterima oleh negara. Menurut data dari Trade Map International Trade Statistics atau ITC, bahwa sepanjang 2018 Indonesia telah mengekspor pisang sebanyak 30.373 ton atau senilai 14.610 dolar Amerika Serikat ke seluruh dunia. Ekspor pisang terbesar adalah ke Tiongkok, yaitu sebesar 17.793 ton atau senilai 8.623 dolar Amerika Serikat, diikuti Malaysia sebesar 4.132 ton atau senilai 1.114 dolar Amerika Serikat, dan Uni Emirat Arab sebesar 2.563 ton atau senilai 1.435 dolar Amerika Serikat. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.